Halo semuanya, kali ini adalah tutorial simulasi Marsan untuk menentukan zona inti di kawasan konservasi. Yuk langsung aja cekidot. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi QGIS 1800 Lisboa, lalu kita pilih data yang akan dimasukkan. Data yang digunakan adalah file SHP dan tipenya adalah AOI atau Area of Interest. Pilih browse, lalu pilih file AOI dengan format SHP, lalu open, maka muncullah file seperti ini. Kemudian untuk memunculkan layer, klik tampilan lalu klik panel-panel dan munculkan layar. Setelah itu, klik plugins, lalu pilih Xmarsan dan pilih Create Planning Grid. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mengedit, maka klik Update Extend from Layer, lalu pilih Set Line dan Planning Unit Shape yang diinginkan adalah Square. Nah, dalam ini yang digunakan adalah set length 100, maka dihasilkan 3100 square. Setelah itu, di-save di lokasi yang diinginkan dan kita beri nama pu_layer_tidung. Maka akan terbentuk planning unit Marsan seperti gambar berikut. Setelah itu, kita siapkan fitur konservasi dan fitur cost, yaitu dengan menambahkan vektor-vektor seperti yang tertera pada file AOI tadi. Input semua ke layer QGIS. Lalu untuk fitur konservasi hanya pilih 3 ekosistem, yaitu penutupan lamun, penutupan karang, dan juga mangrove. Yang selain itu tidak apa-apa, tidak dicentang. Jika sudah selesai, maka kita lanjutkan dengan klik plugin dan pilih Xmarsan dan calculate conservation value. Maka akan muncul seperti gambar tersebut. Lalu pilih new dan select output file name-nya kita sesuaikan dengan ekosistem yang akan kita gunakan. Dalam hal ini adalah lamun, lalu planning unit layernya kita pilih PU layer tidung dan measure-nya kita sesuaikan dengan ekosistem yang digunakan, yaitu penutupan lamun. Kemudian klik save, lalu lanjutkan dengan ekosistem mangrove. Lalu untuk planning unit layernya samakan dengan tadi, yaitu PU layer tidung dan measure-nya kita pilih mangrove dan dilanjutkan dengan terumbu karang. Apabila sudah di-save semua, maka lanjut run hingga keluar notifikasi. Setelah selesai, kemudian klik close dan lanjutkan ke fitur konservasi. Sebelumnya, untuk mengecek apakah fitur konservasi yang kita input sudah masuk semua, klik PU layer tidung, kemudian pilih property dan pilih field. Maka lamun, mangrove, dan karang sudah masuk ke dalam tabel PU layer tidung. Untuk fitur cost, langkah yang digunakan adalah sama, yaitu hanya mencentang fitur cost saja dan yang lainnya tidak perlu dicentang. Setelah selesai, maka pilih vektor, lalu special query dan akan muncul seperti gambar di bawah ini. Untuk select from-nya pilih PU layer tidung dan referensinya pilih sesuai cost yang diinginkan. Untuk saat ini dari budidaya laut, kemudian klik apply, lalu open atribut tabel, lalu toggle editing agar bisa diedit, lalu pilih field calculator dan update existing field, lalu pilih PU status dan expressionnya kita pilih 1 karena nilai cost dari budidaya laut adalah 1. Lalu di save dan dilanjutkan dengan cost yang lain seperti spot wisata. Untuk masing-masing expression, budidaya laut dan spot wisata diberi nilai 1, pemanfaatan umum dan LULC diberi nilai 3, dan konservasi existing diberi nilai 2. Untuk mengubah ekspresinya sama seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu membuka field calculator pada open atribut tabel, lalu tinggal dimasukkan file dan jangan lupa untuk di save.
ulangi hingga seluruh nilai cost terinput semua. Untuk melihat hasilnya, dapat dilihat pada tabel atribut dengan mengklik PO status 2 kali dan akan terlihat data yang ada, yaitu terlihat tampilan yang menunjukkan 233/2960 square berisi fitur cost yang sudah diberi bobot. Kemudian kita menyimulasikan Marsan dengan cara ekspor data ke Marsan. Data yang digunakan adalah file PU layar tidung yang telah kita edit sebelumnya. Namun sebelum itu kita harus membuat file terlebih dahulu, yaitu simulasi 50% yang berisi folder PU, input, dan output. Selanjutnya kita pilih plugin, pilih Xmarsan dan export to Marsan. Kemudian kita pilih select Marsan input directory-nya, kita arahkan ke file input yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu, pada submenu bounded kita centang boundary filenya, dan untuk submenu tersebut kita centang grid planning unit-nya. Lalu untuk menu pu.dat-nya kita centang juga grid planning unit filenya, dan yang lainnya tidak perlu diubah. Lalu untuk submenu spec.dat kita centang 3 poin terakhir, yaitu untuk ekosistem lamun, karang, dan juga mangrove. Setelah itu kita klik OK dan tunggu hingga prosesnya selesai. Kemudian klik close dan lanjutkan ke tab berikutnya, yaitu Xmarsan dan configure skenario. Untuk select skenario directory-nya kita harus memasukkan file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu file input. Klik OK. Kemudian untuk BLM-nya kita ubah menjadi 1000. Lalu untuk bawahnya kita juga untuk prop-nya kita isi dengan 0,50 atau 50%, dan untuk numrep-nya kita isi dengan 1000. Kemudian untuk semenu run and annealing itu tidak perlu diubah. Lalu lanjut ke submenu file and cost, di mana input dir-nya kita arahkan ke folder input yang sudah dibuat, dan untuk output dir-nya adalah folder output yang sudah dibuat. Untuk kolom lainnya tidak usah karena akan terisi otomatis setelah kita memasukkan input dir-nya. Selanjutnya klik OK dan tunggu hingga ada notifikasi. Selanjutnya kita melanjutkan ke analisis menggunakan zona Cogito. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu zona Cogito-nya, lalu pilih file dan create new project. Untuk project name-nya kita isi dengan simulasi zona inti. Lalu untuk include Marsan database-nya kita isi dengan
data input yang berada di folder simulasi 50%. Lalu untuk PU layernya kita isi dengan data PU layer tidung yang sudah kita olah sebelumnya. Selanjutnya kita interpretasi zona cogito ke dalam QGIS. Yang pertama, masukkan file PU layer tidung ke dalam lapisan. Klik buka, lalu akan muncul, klik open, lalu akan muncul seperti tampilan berikut. Setelah itu untuk memunculkan hasil maksan, kita klik kanan, import hasil maksan, kemudian pilih select marsannya itu ke file output base yang ada di folder simulasi 50%. Kita klik OK. Kemudian untuk enter new name-nya kita beri nama base, lalu klik OK dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah itu, untuk memunculkan hasil maksan, kita klik kanan ke PU layer tidung, kita klik property dan pilih menu style. Lalu untuk simbol tunggalnya kita pilih gradient dan untuk kolomnya kita pilih dengan base. Maka akan kita apply dan muncul tampilan seperti ini. Kita juga bisa menggunakan simulasi untuk SSOLN. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk membedakan antara hasil marsan dan juga daratan, maka kita masukkan shape file daratan agar lebih terlihat jelas. Maka akan muncul tampilan seperti ini. File ini harap di save dan akan kita layout menggunakan QGIS yang biasa. Setelah itu kita buka file PU layer tidung menggunakan QGIS 310, lalu pilih properti, pilih simbol setting, dan untuk pengisian sederhana, untuk stroke colornya kita isi transparan agar garis-garisnya tidak terlihat. Klik OK, kemudian klik apply, akan muncul tampilan seperti ini. Inilah yang akan kita layout dan kita interpretasikan.
Untuk melayout peta, cara-caranya sama seperti pertemuan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan klik project, kemudian create new layout, lalu kita layout data atau peta yang akan kita layout. Jangan lupa tampilkan legenda, kemudian arah mata angin, skala, dan juga informasi-informasi yang harus dimasukkan ke dalam layout peta.